Boleh agak keras sedikit Mar? Ya, untuk teman-teman media semua terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya preskon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Sama-sama. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko, berterima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Om. Amar tidak utang apa-apa dah dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia saat dunia seni ya kalau sekarang ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa bergerak dengan positif. Sekali lagi saya Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak hadir di sini ya. Oke. Amar, tadi Tarutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku APR ya, dan Kalapas memanggil saya pikir ada masalah apa, dan ternyata kamu segera pulang. Dan di situ saya betul-betul speechless gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Dan saya harus beres-beres dulu, nggak perlu kamu, cuman cukup bawa badan kamu doang. Jadi segala macam barang-barang kamu yang ada di Cipinang ditaruh aja di sana semua, karena memang seperti itu peraturannya. Ya udah. Jadi saya tambahkan mengenai tanggal itu, perhitungan kami memang tanggal 4-5. Kita nggak pernah kasih statement tanggal 7, perhitungan kami tanggal 4, tanggal 5, dan memang sengaja saya tidak memberitahukan Amar. Saya memberitahukan Amar itu H-1. Betul Mar ya? H-1 ya? Nggak dikasih tahu juga. Oh, ya cuman saya bilang Mar antara hari ini besok atau lusa, saya bilang. Iya. Dan kaget kamu, tapi belum ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun
waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi ini Ya. bebas bersyarat atau gimana, Mas? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah ya, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Grogi. Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja waktu itu. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika rumah gitu Sampai rumah. ketemu istri gitu bebas? Kaget. Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang berbaring lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang, oh iya ya, saya sudah ada di luar gitu. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamu, ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Dari sebenarnya seperti apa Amar ketika akhirnya datang, yang selama ini kan mungkin besuk gak besuk hanya Amar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput air juga sekolah gitu, itu suatu hal yang akhirnya jadi support system bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana kamu? Pertama sih memang saya malah yang meminta untuk Iris juga tidak datang, karena biar bagaimanapun saya tahu Iris juga mempunyai, dalam tanda kutip ya, secara personal profesionalnya dia. Saya nggak mau itu sampai mengganggu kesalahan yang udah saya buat kemarin, mengganggu sisi personalitas, profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu loh. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya, dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Iris yang nggak mau datang. Bahkan kami sempat ya, Iris malah juga sempat mempertanyakan kenapa gitu loh, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang bikin. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar.
ada ultimatum dari ITIS Kak Amar, maaf ini kan sudah kejadian 2 kali ya ketika akhirnya dirimu terlibat di masalah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimat ke dirimu gitu, atau dirimu juga yang berjalan kepada Pak ITIS? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri sih. Yang jelas sekarang ya saya pikir sih cuman ya masa depan anak-anak. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia tuh juga mempunyai nilai, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak. Tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macam ya tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Artinya Abang masih berusaha untuk tidak terjadi perceraian itu ya? Pasti. Sejak awal. Kak melihat kebesaran hati Kak Ijal sendiri seperti apa pas pengalaman di dalam merayakan ulang tahun Ayah sama Amala kemarin tanpa pengalaman. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersama. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali bersama Iris Bella. Oke. Oke.